Pernahkah Bapak merasa malam yang seharusnya indah, hangat, dan penuh gairah bersama Ibu tiba-tiba berakhir hening? Bukan karena sudah puas, tapi karena Bapak sampai terlalu cepat. Bahkan, mungkin Ibu belum sempat merasakan apa-apa, tapi permainan Bapak sudah harus berhenti. Tatapan kecewa yang Ibu coba sembunyikan itu, Tante tahu, rasanya seperti pukulan telak di dada Bapak, bukan? Rasanya kejantanan kita sebagai pria yang sudah kepala 5 ini dipertanyakan. Apakah ini akhir dari kehebatan Bapak di ranjang? Tunggu dulu, jangan buru-buru memvonis diri sendiri sudah habis. Dengarkan Tante, karena apa yang Bapak alami ini ada penjelasan medisnya, dan kabar baiknya, ini bisa diperbaiki. Halo Sobat Lansia Asik semuanya, apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama saya, Tante Niken, teman setia Bapak dan Ibu untuk membahas rahasia-rahasia kehidupan di usia emas yang sering kali tabu dibicarakan orang lain. Di sini, di Lansia Asik, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kita bicara dari hati ke hati, demi kebahagiaan Bapak dan Ibu di masa tua yang penuh warna. Sebelum Tante membongkar rahasia dapur medis tentang masalah cepat keluar ini, Tante minta dukungan Bapak dan Ibu dulu ya. Yuk, tekan tombol subscribe atau berlangganan di bawah. Jangan lupa pencet juga tombol jempol atau like-nya. Supaya apa? Supaya Tante makin semangat cari info kesehatan yang valid buat kita semua. Dan supaya Bapak tidak ketinggalan obrolan panas tapi bermanfaat minggu depan. Sudah? Terima kasih ya sayang. Yuk kita mulai. Bapak, mari kita bicara jujur. Di usia kita yang sudah tidak muda lagi, seringkali ada ketakutan besar yang menghantui setiap kali lampu kamar dimatikan. Perasaan bahwa saya harus membuktikan kalau saya masih perkasa. Padahal, tubuh kita mungkin sudah tidak seagresif saat usia 20 atau 30-an. Masalah cepat keluar atau ejakulasi dini ini seringkali menjadi momok yang diam-diam merusak keharmonisan rumah tangga para lansia. Bapak mungkin merasa minder, merasa bersalah pada istri, dan akhirnya malah memilih untuk tidur membelakangi pasangan karena malu. Tante mengerti sekali perasaannya. Rasanya campur aduk, antara frustrasi ingin memuaskan pasangan, tapi tubuh seolah berkhianat. Baru nempel kok sudah metu, baru penetrasi sebentar kok remnya sudah blong. Kalimat-kalimat itu berputar di kepala, menjadi beban pikiran yang berat. Dan tahu tidak Pak? Semakin Bapak pikirkan, semakin Bapak cemas, justru kejadian itu makin sering terulang. Ini bukan sekedar masalah fisik, ini masalah harga diri. Banyak pria usia 50 ke atas yang akhirnya menyerah, menganggap ini adalah takdir penuaan. Ah, sudahlah, memang sudah tua. Padahal tidak begitu, Pak. Kehidupan seksual yang sehat dan memuaskan adalah hak Bapak dan Ibu sampai usia berapapun. Masalah cepat keluar ini bukan aib yang harus dibawa mati, tapi sebuah sinyal dari tubuh yang minta diperhatikan. Mungkin selama ini Bapak terlalu lelah, terlalu stres memikirkan pensiun, atau ada kondisi kesehatan yang belum terdeteksi. Di bagian ini, Tante ingin Bapak sadar bahwa Bapak tidak sendirian. Ribuan pria di luar sana merasakan hal yang sama. Yang membedakan adalah ada yang diam saja dan menyerah, ada yang mencari solusi cerdas seperti Bapak yang sedang mendengarkan Tante sekarang ini. Mari kita buang rasa malu itu jauh-jauh. Kita hadapi masalah ini dengan kepala tegak. Nah, sekarang mari kita luruskan kesalahpahaman yang sering terjadi. Banyak bapak-bapak curhat ke Tante. Tante, saya kena ejakulasi dini nih, parah banget. Pas Tante tanya, memangnya Bapak tahan berapa lama? Jawabannya, cuma 5 menitan. Duh, Pak, itu bukan ejakulasi dini. Bapak mungkin terlalu banyak nonton film-film dewasa yang durasinya berjam-jam itu. Itu akting, Pak, bukan realita. Mari kita dengarkan apa kata dokter ahli. Dalam hal ini riset dari Dr. Teto SPAN yang sudah Tante pelajari.
Menurut International Society of Sexual Medicine atau Badan Kesehatan Seksual Dunia, seorang pria baru dinyatakan mengalami ejakulasi dini secara medis jika, dengar baik-baik ya Pak, ejakulasi terjadi dalam waktu kurang dari 1 menit sejak penetrasi. Jadi, hitungannya dimulai saat senjata Bapak masuk ke sarang ibu. Jika belum sampai 1 menit, atau hitungan kasarnya kurang dari 20 kali gesekan maju mundur, Bapak sudah keluar, nah itu baru lampu kuning. Itu baru namanya ejakulasi dini. Tapi kalau Bapak masih bisa bertahan 2 menit, 3 menit, apalagi 5 menit, secara medis alat vital Bapak itu berfungsi normal. Jangan insecure dulu. Seringkali yang terjadi bukan penyakit, tapi ekspektasi yang ketinggian. Bapak ingin durasi 30 menit seperti saat muda dulu? Ya wajar kalau ngos-ngosan. Tapi ingat, definisi cepat itu subjektif. Kalau Bapak bertahan 2 menit, tapi ibu belum puas, itu masalah komunikasi dan teknik, bukan penyakit ejakulasi dini. Jadi, sebelum Bapak panik dan beli obat aneh-aneh di pinggir jalan, coba cek dulu pakai jam dinding. Kalau masih di atas 1 menit, bersyukurlah Pak, Bapak masih jagoan. Tapi kalau memang benar-benar baru nempel langsung keluar, atau bahkan keluar sebelum masuk, nah itu yang perlu kita bedah penyebabnya di poin berikutnya. Kalau memang Bapak mengalami kejadian di bawah 1 menit tadi, apa sih biang keroknya? Apakah karena Bapak kurang jantan? Bukan. Jawabannya ada di dalam kepala Bapak, tepatnya di sistem saraf pusat kita. Ada zat kimia di otak yang namanya serotonin. Bayangkan serotonin ini seperti kampas rem pada kendaraan Bapak. Fungsinya untuk menahan laju, mengatur emosi, dan mengontrol kapan saatnya meledak. Pada beberapa pria, apalagi seiring bertambahnya usia, atau memang bawaan genetik dari lahir, kadar serotonin ini jumlahnya sedikit atau kurang. Akibatnya apa? Akibatnya rem Bapak jadi blong, kulit penis menjadi hipersensitif. Jadi, baru disentuh sedikit saja oleh tangan ibu, atau baru merasakan hangatnya liang vagina, sinyal kenikmatan itu langsung nyetrum ke otak dengan kecepatan kilat tanpa bisa dihadang. Otak Bapak langsung teriak keluar sekarang, padahal Bapak masih ingin menikmati momen itu. Ini murni proses biologis, Pak. Bukan karena Bapak tidak sayang istri, bukan karena Bapak lemah mental. Ini karena zat kimia di otak yang tidak seimbang. Jadi kalau kulit penis Bapak rasanya geli sekali, sensitif sekali, sampai-sampai gesekan kain celana saja kadang bikin ngilu, bisa jadi Bapak kekurangan serotonin ini. Kabar baiknya, karena ini masalah kimiawi, dokter andrologi punya obat medis yang fungsinya menambah jumlah serotonin ini. Jadi remnya bisa pakem lagi. Tapi ingat, ini harus resep dokter ya Pak, jangan diagnosa sendiri. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri terus-menerus ya Pak. Kadang tubuh kita memang butuh sedikit bantuan oli agar mesinnya berjalan mulus kembali. Selain masalah kimia di otak, ada satu musuh besar yang sering tidak Bapak sadari. Musuh itu adalah pikiran Bapak sendiri. Faktor psikologis memegang peranan sangat besar. Hampir separuh kasus ejakulasi dini dipicu oleh ini. Apalagi untuk kita yang sudah berusia 50 tahun ke atas, beban pikiran itu banyak. Mikirin anak, cucu, pensiun, kesehatan. Semua itu terbawa sampai keranjang. Dr. Teto memberikan rumus sakti yang disebut 3C. Apa itu 3C? Catat ya Pak. Yang pertama adalah kontrol, kendali. Bapak harus belajar mengenali tubuh Bapak. Kapan rasanya sudah mau keluar, Bapak harus berani stop dulu. Tarik senjata Bapak atau berhenti bergerak. Jangan dipaksa. Yang kedua adalah calmness, ketenangan. Nah, ini yang susah. Banyak bapak-bapak yang saat berhubungan itu gerusa-gerusu, terburu-buru, nafas ngos-ngosan, seperti dikejar maling. Tenang Pak, tarik nafas panjang, rileks. Nikmati sentuhan ibu pelan-pelan. Semakin Bapak panik, semakin cepat Bapak keluar. Yang ketiga adalah confidence, percaya diri. Buang jauh-jauh rasa takut gagal. Kalau Bapak masuk kamar dengan pikiran, duh jangan-jangan nanti keluar cepat lagi nih. Tante jamin, 100% Bapak bakal keluar cepat. Pikiran negatif itu adalah doa yang Bapak aminkan sendiri. Jadi, kuncinya adalah ketenangan jiwa. Hubungan intim di usia senja itu bukan lagi soal olahraga kardio yang heboh, Pak, tapi soal rasa, soal koneksi batin. Kalau Bapak bisa tenang, rem itu otomatis akan lebih pakem. Latih nafas Bapak, komunikasikan dengan ibu kalau Bapak butuh jeda sebentar. Jangan malu untuk bilang,
Bentar Bu, istirahat dulu. Itu justru bikin durasi makin panjang dan ibu makin senang. Poin kelima ini khusus untuk bapak-bapak usia 50 plus. Wajib dengar. Kalau bapak merasa ejakulasi dini ini baru muncul belakangan ini, padahal dulu waktu muda aman-aman saja, bapak harus waspada. Ini bisa jadi alarm dari organ paling berharga pria, prostat. Di usia kita, kelenjar prostat seringkali mengalami pembesaran atau bahkan peradangan, yang disebut prostatitis. Apa hubungannya radang prostat sama cepat keluar? Sangat berhubungan, Pak. Kelenjar prostat yang meradang itu bengkak dan sensitif. Letaknya yang berada di jalur keluarnya sperma membuat area sana jadi mudah teriritasi. Akibatnya, rangsangan sedikit saja sudah memicu ejakulasi, karena prostatnya kaget dan sakit. Jadi, ejakulasi dininya adalah gejala, penyakit aslinya adalah radang prostat itu. Selain prostat, penyakit metabolik langganan lansia seperti gula darah atau diabetes dan kolesterol tinggi juga ikut andil. Diabetes bisa merusak saraf tepi, membuat kontrol rasa menjadi kacau. Jadi kalau Bapak mengalami gangguan ejakulasi, jangan cuma cari tisu magic atau obat oles yang bikin kebas. Itu tidak menyembuhkan akarnya. Pergilah cek lab, cek gula darah, cek kolesterol, dan minta dokter periksa prostat Bapak. Seringkali, begitu radang prostatnya diobati, begitu gula darahnya stabil, durasi diranjang kembali normal seperti anak muda lagi. Jadi, jadikan ini sebagai pengingat untuk medical check-up ya Pak. Masalah tidak berhenti di situ saja. Seringkali ejakulasi dini ini datangnya satu paket dengan sahabat buruknya, yaitu disfungsi ereksi atau lemah syahwat. Ini seperti lingkaran setan yang membingungkan. Coba Bapak renungkan, apakah senjata Bapak kerasnya sudah tidak maksimal, agak lembek atau susah berdiri tegak? Nah, karena ereksi yang tidak maksimal itu, secara tidak sadar alam bawah sadar Bapak jadi panik. Waduh, mumpung lagi berdiri nih, harus buru-buru diselesaikan sebelum layu lagi. Akibatnya apa? Bapak jadi tergesa-gesa. Bapak mempercepat ritme gesekan supaya bisa ejakulasi sebelum penisnya melembek. Kebiasaan kejar tayang inilah yang lama-lama melatih otak Bapak untuk selalu ejakulasi cepat. Jadi, dokter sering menemukan pasien yang mengeluh cepat keluar, padahal akar masalahnya adalah ereksinya yang kurang keras. Kalau ini yang terjadi, pengobatannya beda lagi. Dokter harus memperbaiki kualitas ereksinya dulu. Kalau tugu monasnya sudah tegak kokoh dan tahan lama berdirinya, otomatis kepercayaan diri Bapak naik, dan Bapak tidak perlu terburu-buru lagi. Bapak bisa menikmati ritme pelan, santai, tanpa takut layu di tengah jalan. Jadi, kenali tubuh Bapak. Apakah ini murni cepat keluar atau karena takut layu? Tante Niken mau wanti-wanti keras di bagian ini. Tolong ya Pak, jangan sembarangan minum obat kuat yang dijual bebas di pinggir jalan atau internet tanpa izin BPOM, apalagi yang klaimnya bombastis. Ingat usia Pak, jantung kita sudah tidak sekuat dulu. Banyak obat-obatan ilegal itu isinya pemacu jantung yang berbahaya buat lansia. Niat hati ingin memuaskan istri, malah bisa-bisa game over di rumah sakit. Jangan ya Pak. Seperti yang Tante jelaskan dari riset Dr. Teto tadi, pengobatan medis itu ada dan aman. Jika penyebabnya genetik atau serotonin rendah, dokter akan memberikan obat, biasanya golongan SSRI yang fungsinya menunda ejakulasi. Ini obat yang sudah teruji klinis. Jika penyebabnya prostat, dokter kasih antibiotik atau anti radang. Jika penyebabnya hormonal, mungkin ada terapi hormon. Jalur medis itu lebih pasti dan terukur. Jangan malu ke dokter andrologi. Dokter itu sudah lihat ribuan burung setiap tahunnya. Mereka tidak akan menertawakan Bapak. Justru mereka akan membantu Bapak merumuskan strategi. Mulai dari terapi perilaku, senam Kegel, teknik start-start, sampai terapi obat. Sayangi jantung Bapak, sayangi ginjal Bapak. Konsultasikan ke ahlinya, bukan ke tukang jamu yang tidak jelas takarannya. Terakhir, dan yang paling penting dari semuanya, Bapak, seks di usia 50 tahun ke atas itu definisinya sudah bergeser. Kita bukan lagi mengejar target orgasme yang meledak-ledak seperti kembang api tahun baru. Kita mengejar kehangatan bara api unggun yang awet. Jika Bapak memang memiliki keterbatasan fisik, komunikasikan dengan ibu. Seringkali ibu itu tidak menuntut penetrasi yang berjam-jam kok, Pak. Ibu-ibu di usia kita lebih butuh belayan, pelukan, ciuman, dan kata-kata manis. Foreplay atau pemanasan itu kuncinya. Kalau Bapak merasa durasi Bapak pendek, perpanjanglah di masa pemanasan ini.
Manjakan ibu dengan tangan dan mulut Bapak dulu sampai ibu benar-benar siap atau bahkan sudah mencapai puncak duluan. Baru setelah itu Bapak melakukan penetrasi. Dengan begitu, beban mental Bapak berkurang. Toh istriku sudah senang duluan. Jadinya Bapak lebih rileks. Dan ajaibnya, durasi Bapak malah jadi lebih lama. Jadikan kekurangan itu sebagai jembatan untuk mencari variasi kemesraan yang baru. Jangan biarkan ejakulasi dini membuat Bapak menjauh dari ibu. Justru ini saatnya Bapak bilang, "Bu, maaf ya, Bapak lagi ada gangguan sedikit. Temani Bapak berobat ya. Kita cari cara lain buat mesra-mesraan." Tante yakin, ibu pasti mengerti dan makin sayang sama Bapak. Jadi Sobat Lansia Asik, kesimpulannya, ejakulasi dini atau cepat keluar bukan akhir dari segalanya. Itu adalah kondisi medis yang wajar. Ada penyebab fisiknya, ada penyebab psikisnya, dan yang paling penting, ada obatnya. Jangan biarkan rasa malu membelenggu Bapak dalam kesepian. Jangan biarkan istri Bapak bertanya-tanya dalam hati. Ambil kendali sekarang. Terapkan rumus 3C tadi. Kontrol, calmness, confidence. Perbaiki gaya hidup. Cek kesehatan prostat dan gula darah. Dan jika perlu, ketuk pintu dokter andrologi. Bapak masih berhak bahagia. Bapak masih bisa menjadi raja di ranjang Bapak sendiri. Tunjukkan bahwa usia hanyalah angka, tapi kualitas dan kasih sayang Bapak tetap juara. I'm Tante Niken, pamit undur diri. Kalau Bapak punya pengalaman atau pertanyaan, jangan sungkan tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi santai. Sampai jumpa di video Lansia Asik berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bergairah. Dah sayang.